Assalamualaikum, Bu dosen. Cerah sekali, Bu Cucu. Gimana? Cerah sekali. Iya, ini Senyum. alhamdulillah ini anunya apa namanya PLN-nya lagi bersahabat, Bu. Soalnya dari tadi pagi itu mati lampu. Bukannya saya tadi nggak mau pagi-pagi, Bu. Dari Oh mulai iya. habis subuh itu, Bu, mati lampu. Iya. Makanya saya milih yang Am- sekarang. Alhamdulillah ini PLN-nya lagi bersahabat. Alhamdulillah ya, baik Iya. rezeki ya. Ya, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bu Cucu Johana. Ya. Em, malam malam petang hari ini kita mulai ke urutan keberapa? Ini hari ketiga yang Hari ketiga, sesi Bu. satu. Iya, Em, kita mulai untuk komprenya. iya itu. Seperti kesepakatan kita ya, Iya. ada 5 macam yang perlu dikulik Hmm. dari Bapak Ibu semua. Mm. Iya. Pertama itu mengenai modul ajar, Iya. kemudian P5, modul P5 dan proposal PTK-nya. Ya, nanti yang kedua yaitu praktek yang ngajar dengan DTAK. Ya, baik. Untuk modul ajar Ibu, eh, mana nih yang paling dikuasai? Yang PBL yang senangnya berbagi, apa namanya? Hati tentram dengan berperilaku baik, Bu. Oke. Iya. Untuk kelas berapa itu? Untuk kelas 3 SD, Bu. Ya, ya baik. Coba di modul ajarnya itu seingat Ibu ada Iya. pertanyaan pemantiknya apa enggak? Ada, Bu. Apa? Eh, Anak-anak, pernahkah kalian berbuat baik? Oke. Terus pating cereblung kalau bahasa Jawa itu mereka banyak banyak mengeluarkan idenya, menjawab dengan keceriaannya atau seperti apa keadaannya. Iya, kadang-kadang maklum masih kelas 3 SD ya, Bu ya. Ada yang menjawabnya dengan senang. Pernah, Bu, katanya gitu. Coba apa yang pernah kalian lakukan dengan berperilaku baik itu? Eh, pernah ada yang gini loh, Bu. Memberi itu memberi makan hewan Ya, katanya. Jadi eh, masih iya ya. bervariatif, cuman emang kebanyakan sih Bu masih masih banyak yang bengong ketika kita tanya terlebih dahulu. Hmm. Sebagian ada yang bisa Oke, merespon, sebagian kalau mm-mm. ada yang bengong gitu. Kalau ada yang bengong, Ya, kalau ada yang bengong, jadi Bu Cucu melakukan apa? eh, masih melakukan pertanyaan pemantik juga, Bun. Ngasih kisi-kisi sedikit gitu Mm-mm. ya, Bun ya. Ngasih kisi-kisi, maksudnya kisi-kisi gini loh, kayak ngasih gambaran gitu ke anak-anak. Coba Ibu sekarang mau tanya gini, kalau seandainya ada orang yang kehausan minta minum, itu terus Ibu kasih, itu termasuk perilaku baik apa enggak? Ya seperti gitu. Terus anak-anak Hmm. dari situ mulai Hmm. terpancing ya Bu ya. Oh iya Bu, terus coba Oh, lagi gitu. Jadi masih masih terus dikasih pertanyaan pemantik juga sih Bu. hmm. Ya oke, itu bagus. Artinya semua Iya, semua diberi kesempatan
Ya, untuk menyampaikan idenya. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan muncul ya, beragam. Walaupun guru ya seperti itu tadi, kayak memancing-mancing ya. ya, betul, Ya, betul. Ya, ya, pagi saya ya dikasihnya baik. sekarang saya Terus, dikasih di Pak ya, kasih dikasih pegangan kelas juga sih Bu, kelas 3 juga, megang kelas gitu. lah Jadi wali kelas. sebelumnya apa? Oh, wali Eh, kelas maksudnya. Oh ya. iya, wali kelas soalnya kan Hmm. di tempat saya kekurangan guru sih, jadi nggak semua terpenuhi gitu ya Bu ya. Jadi saya itu ya PAI, ya wali kelas juga. Hmm. Ya, ya. Artinya lebih memahami karakter siswa, Karakter ya. lebih paham. Iya, kalau untuk di Hmm. kelas 3 ya Bu ya, Hmm. khusus kelas 3. Nah, keberagamannya itu, macam ragamnya itu misalnya tentang apa? Kalau khusus di PAI itu Bu, emang kalau untuk kelas 3 itu makanya saya yang semester 1 itu mengangkat tema tentang kesulitan menulis huruf Arab sama itu ya Bu ya, bacaan Al-Qur'annya yang belum hafal, belum tartil. Makanya saya angkat itu di yang semester 1 Bu. Yang di PTK itu saya angkat juga Semester pemahaman satu. surat An-Nasr itu Bu. Oh ya. Iya, Kalau ini tadi yang berkaitan dengan wali kelas, Bu Cucu ya, itu akan lebih paham pada siswanya bagaimana keragamannya. ya, Kalau dalam konteks MBKM, ya. guru memahami keragaman siswa itu apa gunanya? Untuk apa? Eh, untuk mengetahui kayak bukan pengklasifikasian ya Bun ya. Jadi lebih ke kita Mm-mm. memahami ada anak yang IQ-nya cepat cepat menanggap apa terhadap pelajaran yang kita kasih. Ada juga yang anaknya itu biasa-biasa saja. Ada kadang yang emang Hmm. ketinggalan ya Bu ya. Ketinggalan Oh, maksudnya itu agak telat gitu. Agak telat hmm. ketika memahami suatu pelajaran. Yang Itu emang kategori cepat, yang kategori cepat. maksudnya itu jadi ketika kita ngasih tahu anak-anak udah tahu belum surat An-Nasr? Ada yang langsung tahu Bu, coba bacakan, udah Hmm. hafal gitu ya. Kayak tadi Hmm. juga ketika ngasih tahu, coba siapa yang tahu gimana cara kita berperilaku baik. Terus ada yang menjawab, tahu Bu, contohnya seperti apa? Ngasih makan hewan, katanya gitu. Jadi emang ada Hmm. yang anaknya udah eh, bisa, bis, maksudnya itu udah agak paham ketika kita ngasih pertanyaan pemantik. Cuman itu juga Bu, kalau di tempat saya sih masih bisa dikatakan beberapa orang aja gitu, nggak terlalu banyak yang sudah memahami seperti itu, yang bisa ketika kita ngasih pertanyaan mereka bisa merespon gitu ya. Oke. Ya, ya baik cukup. Eh, Ini untuk yang modul P5-nya. ya. Modul P5 yang Ibu susun itu apa temanya? eh Kehidupan berkelanjutan sih tentang itu Bu, tentang pemanfaatan bahan-bahan alam, bahan kering, daun-daun kering seperti itu Bu. Oh, oke. Ya. Jadi langkah-langkahnya apa saja? Eh, Bentar. Langkah-langkahnya untuk P5 itu, saya lupa sebentar. Aduh, kalau P5 itu Bu, Sudah melaksanakan apa jangan belum? kalau di tempat saya itu terus terang saya belum, Bu. Kalau untuk kelas 3 itu, Belum, cuman oke. sering lihat gitu. Ya. Kalau teman-teman Oh ya, yang ya. kelas atas itu sering sering pakai gitu, cuma lihat aja. Ya. Ya, Oh ya. Ya, kalau
boleh menceritakan yang dilihat. Ya. Misalnya apa? Contohnya? Eh, contoh kemarin pas hari terakhir setelah setelah mengadakan PAT penilaian akhir semester pas penilaian akhir semester mereka itu ngadain itu Bu apa namanya anak-anak yang dari kelas 4 sampai kelas 6 itu membikin batik Bu batik dari daun kering sama itu apa bongol pisang itu loh Bu bongol Oh, pisang. oh ya, oke, bonggol bisa. Iya. Diapakan? Diapa? Itu Ya, dibikin itu di termasuk kain di GHB. kain kosong Bu itu Hmm. di kain yang polos itu katanya buat apa taplak meja kalau di Sunda bilang itu terus itu dibikin itu Bu ngebatik gitu ya kayak si bongol pisangnya itu Jadi yang dikasih daun keringnya yang daun-daun kering diapakan? itu di apa namanya di kayak eh dibikin pewarna yang dari daun jati itu loh Bu yang saya lihat itu Oke, ya. Iya, ya, terus ditempelin bagus di itu. kain-kain, di ini juga di apa namanya ditempelin lagi, terus kayak di apa ditindihin atau di mana sih bilangnya itu Ya, supaya ya bagus tapi Bu. bagus sih Bu hasilnya itu jadi Mm-mm. kayak emang kayak dibikin batik dari daun-daunan gitu Bu, sama yang bongol Hmm. pisang itu kayak Untuk dibikin lukisan gitu ya Bu ya di kainnya itu. ya, Ya, ya baik. Baik, andai kan Bu Cucu bisa melakukan itu bagus. ya, Jadi kalau orang Barat Bu, orang Barat, orang Eropa apa ya, itu sangat sangat suka atau sangat senang melihat penggunaan bahan-bahan alami ya, untuk suatu karya. iya, iya. Ya, ya baik. Ya cukup saja B5 sekarang proposal. Proposalnya apa judulnya? Proposal saya sih hati tentram dengan berperilaku baik, Bun. Ya, terus apa yang ingin dicapai Eh, yang dari terutama sih saya PPK kepinginnya itu? menerapkan anak-anak pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, Bun. Dalam kehidupan sehari anak-anak Menerapkan. supaya terbiasa, soalnya sekarang kan eh, kita khawatir sih Bun lebih ke cenderung anak-anak sukanya gadget ya. Jadi Ya, kadang bersosialisasi sama teman sama tetangga itu kalau sepulang sekolah hampir sudah gimana sekarang itu udah jarang terlihat ya Bun ya. Jadi anak kalau nah, pulang ke rumah itu lebih ke gadget teman-teman yang terbaiknya itu. Justru itu saya hmm, memberikan apa judul Hati Tentram dengan Berperilaku Baik itu sekarang lebih banyak di sekolah-sekolah itu terjadi bullying, terus terjadi kayak eh, tukaran antar hmm, pelajar walaupun masih kecil ya. Dan itu emang di oke, tempat saya sih, walaupun tempat saya terpencil, mungkin itu pengaruh dari gadget ya Bu ya. Jadi emang ya, udah kayak hal biasa seperti itu. Makanya emang lebih ya. ditakutkan sih Bu, lebih ditakutkan kalau saya ini kalau saya lihat anak-anak sekarang itu. Nah, baik itu fakta yang Ibu amati itu bisa Iya, menjadi latar belakang bagaimana tujuan PTK itu iya, eh, akan tercapai dan eh, dengan fenomena itu. Nah, kemudian karena adanya fenomena itu, maka apa treatmentnya, metode atau cara yang digunakan apa belum disebutkan. iya. Eh, cara penggunaan model ajarnya ya Bu ya. Ya, boleh metode, boleh Iya. model pembelajaran, boleh Mod, ya model pembelajaran yang saya bikin itu ya lebih ke problem basic learning Bu. eh, apa langkah-langkahnya Eh, kalau untuk PTK itu. Mm-mm. langkah-langkah yang dibikin saya di PBL ini mungkin lebih ke, bentar Bu, Ya, lebih ke mungkin kayak apa namanya, meningkatkan apa namanya Bu?
memantik siswa untuk aktif gitu Bu. Hmm, itu tadi problem based learning. Based learning ya. Bahasa Indonesianya apa? Artinya apa? Eh, apa ya? Problem itu mungkin masalah, Nah, masalah dalam pembelajaran mungkin lebih ke oke. ngelihatnya permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran mungkin ya Bu. Hmm, Takutnya PBM kalau bahasa Indonesia PBM. ya, Pembelajaran berbasis masalah. berbasis masalah, Berbasis masalah. pembelajaran Jadi, berbasis masalah. jadi ya pada langkah pembelajaran harus ada munculnya masalah terkait materi yang akan disampaikan yang kontekstual dengan siswa. Coba kira-kira apa? Mas, Kalau tadi materinya apa? eh, hati tentram dengan berperilaku baik Bu. Kira-kira masalah yang disampaikan ke anak-anak apa? Atau yang Eh, dihadapi siswa di yang kesehariannya. ya yang dihadapi siswa di kesehariannya lebih emang yang di sehari-hari ya yang saya lihat itu Bu, anak-anak itu kan untuk berbagi aja kayaknya kok susah ya Bu ya. Kayak Oh, berbagi apa namanya, eh, mau berbagi makanan ada ataupun enggak? Punya enggak yang mau dibagi? eh, nggak maksudnya kayak kan saya kalau hari Sabtu itu ya Bu ya. Kalau hari Sabtu Ya. itu bawa bekal dari rumah. Bawa bekal dari Oh, rumah. Kalau hari Sabtu itu biasa kalau kelas 3 itu saya suruh bawa bekal dari rumah masing-masing. Sabtu. Jadi Hmm, pas waktu kita makan bersama itu saya lihat itu saya kepingin sih ngelihat anak-anak, mau nggak nyobain makanan punya saya. Itu kan emang masih sulit Bu. Masih belum jarang lah saya lihat kayak gitu. Kalaupun ada yang berbagi paling dari minum ya. Kalau minumnya habis paling dia mau nggak ada yang minta duluan gitu. Bisa hmm, nggak aku minta minum kamu punya aku udah habis baru ngasih hmm, gitu. Tapi kalaupun hmm, anak ini mau nawarin itu jarang loh Bu. Jarang ada hmm, yang contoh anak-anak itu ini mau nggak nyobain masakan saya atau ini mau nggak ini minum saya kamu minumnya habis ya ini minum saya masih banyak. Jarang Bu saya nemuin kayak gitu itu untuk oh, sekarang oke. ini untuk sekarang ini. Ya, ya, baik. Nah, kalau itu dirangkum menjadi masalah yang perlu disajikan oleh guru, bagaimana guru menyampaikan permasalahan tersebut? Coba. Eh, Makanya saya mengangkat seperti ini itu Bu. Jadi kepingin anak-anak itu kepingin sejak dini eh, menerapkan atau memahami indahnya berbagi, terus indahnya berbuat kebaikan. Makanya saya bilang sama anak-anak setelah setelah sekian lama mengamati Bu, mengamati Hmm, anak-anak kok nggak ada yang seperti itu. Jadi eh, dikasih pemahaman melalui pembelajaran. Kalau kalau seandainya kita berbagi itu dapat pahala loh anak-anak. Saya bilang gitu. Terus kalau hmm. misalnya kita membantu orang Pahala yang itu membutuhkan, kok pahala itu ya, konkret enggak untuk anak-anak anak eh, kelas 3 kalau eh, diasosiasikan dengan pahala kalau guru bisa menjelaskannya apa dengan eh, bahasa yang lebih mereka ya, rasakan coba. ya. Tapi Kak, bisa, Bu, bisa. Sebetulnya kayak gini ya. Ketika kita apa namanya menerangkan tentang kebaikan itu, yang saya itu kan apa namanya, yang justru yang saya kasih tahu ke anak-anak itu tentang kebaikan dan hubungannya ke Allah gitu ya, Bu ya. Contoh gini, eh, anak-anak ketika kita mau nggak masuk surga? Kan saya suka memancing dulu ya, mancing anak-anak dulu. Anak-anak mau Hmm, nggak kita masuk surga? Mau dong, Bu. Kan bilangnya gitu. Terus apa saja yang bisa kita membawa kita masuk surga itu? Sholat, Bu. Kan anak-anak lebih ke sana ya, Bu ya. Sholat, Bu. Puasa katanya gitu. ya. Terus saya bilang,
bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, saya bilang gitu. Tapi banyak hal yang kalian belum tahu, contoh berbagi, bersedekah itu yang dapat pahala. Pahala itu salah satunya adalah eh, membawa kita ke jalan surga. Karena pahala itu juga Oke, bisa apa namanya membuat kita dicintai oleh Allah. Saya bilang gitu. Jadi oke, anak bagus. sebelumnya itu Bu, Ya, sebelumnya kita ke sana itu kalau saya sih kalau saya ke anak-anak itu ya lebih kayak gitu. Contohnya anak-anak mau nggak masuk surga? Saya bilang gitu. Jadi lebih ke apa namanya ya? iya, Lebih ke kayak diiming-imingi gitu ya Bu ya. Diiming-imingi dulu. Mau nggak masuk surga iya, kayak baik. gitu. Iya, betul. Oke, ya, ya itu namanya guru bisa me- memberikan apa ya makna kebaikan itu tidak hanya yang ritual saja, Iya, betul. tetapi juga hubungannya dengan sosial, Ya, bermasyarakat, ya berteman, berbuat baik sesama. iya. Oke. Nah, em, sekarang coba Iya. praktek yang di mikro ya. Iya. Titik bagian yang mengenai hot, high order thinking. Seperti Oh. apa? Yang mengajak siswa Eh, berhot. mengajak siswa untuk itu apa namanya berbuat baik ya, mengajar ini ya Bu ya. Ya Allah. Nah, Eh, ya ya. bagian itu saja, Ah, titik itu, nggak usah yang ya. lain-lain. Nah, eh, anak-anak pernah gak kalian berbuat baik? Eh, coba Ibu mau tanya sama anak-anak, pernah gak kalian berbuat baik? Terus ketika jawabannya pernah Bu, apa coba ngasih makan hewan? Terus apa lagi? Ngasih makan, makan sama siapa? Sama teman, katanya gitu. Terus habis segitu, paling saya bilang gini, eh, saya pernah ngasih ini Bu, yang ngasih apa namanya poster ke anak-anak. Coba lihat ibu punya gambar kayak gini. Ada yang posternya lagi sholat, ada yang posternya orang ngasih, anak kecil ngasih pengemis yang udah tua gitu. Terus ada juga orang yang lagi belajar berkelompok. Terus saya bilang, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Terus ini lagi ngapain ini? Itu lagi sholat, Bu. Itu termasuk berbuat baik nggak? Termasuk Bu, karena itu kalau sholat itu pasti masuk surga, katanya bilangnya gitu. Terus habis gitu saya kasih juga, anak-anak coba lihat ini ada gambar apa namanya orang anak kecil yang ngasih uang ke orang tua itu, apa itu juga berbuat baik? Iya Bu, katanya. Terus saya nerangin juga. Jadi kalau seandainya kita ada orang yang membutuhkan, contoh ada kakek-kakek atau orang udah tua, terus minta bantuan kita, nggak cuma dikasih uang aja, tetapi dikasih bantuan, contoh mau ke rumahnya, eh, apa namanya jalannya tertatih-tatih, kita harus nolongin beliau. Terus ada juga yang lagi belajar berkelompok, ketika ada teman kita yang kesulitan belajar, apa atau minta bergabung belajar dengan kita, kalian juga harus mau berbagi ilmu. Contoh berbagi ilmu itu apa? Ketika kalian lagi dia nggak punya buku, terusan kamu yang punya buku, dia mau ikut nulis, kamu harus ngasih apa namanya pinjem buku tersebut. Terus kalau seandainya Oke. teman Ya, kita baik. eh, pensilnya ketinggalan, kamu punya pensil lebih, maka kamu harus ngasih pinjem pensil itu ke teman kamu. Baik. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, Ya, Siti, ya sebagai nama seorang siswa, Siti disuruh ibunya belanja ke warung, ya berjarak seberapa. Nah, di tengah jalan dia bertemu atau melihat kejadian di mana harus
menolongnya. Sementara tadi Siti diwanti-wanti, dipesan segera pulang cepat, tidak boleh belak-belok, tengok-tengok atau mampir-mampir. Nah, jadi lebih bisa juga dinaikkan levelnya ya untuk ditawarkan sebuah kasus yang jadi apa yang kamu lakukan sebagai misalnya kamu sebagai Siti anak yang di nah jadi kalau itu sudah level level lebih tinggi lagi jadi untuk kelas 3 saya kira sudah boleh berpendapat sudah bisa berpendapat menanggapi hal itu ya. Ya, Nah, jadi mungkin kasus-kasus yang problematiknya itu selevel anak siswa tersebut ya, ya, tidak yang kemudian sangat susah. susah banget. Baik, nah itu bisa cuman sebagai tambahan. Ya, cukup PBL. Oke, sampai ke BTAQ. Sudah membawa Al-Quran, sudah Udah menyiapkan. Ibu, udah siap, udah. Ya, coba buka juz 11. Juz 11 boleh. Juz 11 ayat berapa, Bu? Juz 11. 11 apa ya? Surat apa? Juz 11 itu diawali oleh surat apa ini juz 11? Surat At-Taubah, Bu. Masih surat At-Taubah, kemudian ada surat Yunus. Ya. Surat Taubahnya di juz 11 itu yang awal ayat berapa? Surat At-Taubahnya itu di juz 11 itu ayat ke 94, Bu. Mm-mm. Oh ya. Ya, silakan sekarang dibaca 9596. 9596. A'udzu Ya. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. الأعرب أشد كفرا ونفاقا وأجدار ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Oke, yang terakhir ini yang terakhir dibaca ini ayat berapa? Ayat ke 97, 95, 96, 97 barusan Bu. 97, Oh 96, iya. 97. Ya, berarti oh Ya. tiga ayat tadi berarti. Ya. Baik, sekarang untuk menulisnya kurang stabil ya ini. Ini tulis saja Ibu, maaf Bu, astagfirullah. sinyal. Ibu, Oh maaf, ya. maaf sinyalnya jelek Bu. Heeh. Sebentar, Oh sebentar. ya, ini Udah sekarang Bu, udah ada apa lagi Bu? coba coba tuliskan astagfirullahaladzim dan Boleh, la haula wala quwata illa billah. sebentar. Saya juga Sebentar. sambil menulis biar Oh iya, seberapa cepat Astagfirullahaladzim diwujudkan. sama apa Bu? Bu? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwwata.
Aduh. Ya, Bentar, Bu. silahkan ditunjukkan. Bentar, bentar. Adimi. Nah, haula. Sebentar, dikasih ini dulu. Sakal dulu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bentar, Bu. Kayak gini, Bu. Bukan, Bu. Maaf. Ya, ya ditayang sebentar, tenang. Kemudian saya klik, saya crop. Bentar ya. Ya, nampak jelas. Ya. Baik, oke, cukup. Bu Cucu Johana. Iya. Mhm. Aduh, Bu. Nah, Maaf. saya Mohon maaf banget, Bu. eh, udah sama-sama. Aduh. Dah gitu aja cukup. Hmm. Eh, saya ini Iya. mencuri-curi waktu, 7:30 sudah harus masuk ke Iya, ruangan Bu. lagi. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oh, Semoga iya. dalam Sehat, keadaan lebih sehat, baik, sehat lancar selalu, sehat. Ibu. Amin. Amin. Iya. Sama-sama. Ya, baik ya. Sama. Makasih, Ibu. Assalamualaikum. Izin live ya, Bu ya. Iya, lanjutkan yang Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. seterusnya dipanggil. Boleh? Ya, ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Oh, sudah nih. Masih off cam. Ya, Oh, ya Pak Bu, Dani, ya Allah. ya Pak Bu. Dani Dharma ya. Ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Sore petang hari ini menjadi orang kedua untuk ujian kompre ya. Iya Bu. Masih dua lagi nanti sehabis saya acara raker. Alhamdulillah ya baik, langsung saja menyingkat waktu. Seperti yang kita sepakati ada 5 poin. 3 poin pertama yaitu tentang modul ajar, modul P5 dan proposal. Untuk Iya Bu. modul ajarnya eh, yang ingin disampaikan, ingin diceritakan, yang materi apa, yang mengajar materi apa. Iya, materinya dalam modul ajar yaitu beriman pada malaikat Allah. Ini dalam PBL, Ya, beriman. PBL. ya PBL, Ya. metode Coba PBL. sebutkan itu
contoh contoh problem yang disampaikan di modul ajar atau di langkah-langkah. PBL itu kan problem based learning. Ya, coba apa problem yang ditawarkan atau dilempar kepada siswa apa? Diberikan pertanyaan pemantik, Bu, supaya Pertanyaan pemantik. Ya, coba pertanyaan pemantiknya apa? misalkan coba anak-anak apa yang dimaksud dengan iman gitu. Hmm. Terus eh, oleh anak-anak semua dijawab dengan kompak gitu. Jadi digali eh, wawasan anak gitu. Jadi pembelajaran berpusat pada Oke, kalau itu di awal, nah sekarang kalau yang di tengah, di inti apa? kalau di inti kalau di inti berarti langkah-langkah ya Bu ya. Langkah-langkah. Ya, boleh, boleh. Berarti dimulai dari salam begitu. Tidak, ini belum praktek ya. Oh Ceritakan iya. saja kalau problem Ya, di jadi peserta didik inti itu seperti apa. mengamati gambar ya, mengamati gambar tentang apa gambar poster tentang beriman kepada malaikat gitu. Terus diberi tayangan materi dalam bentuk PowerPoint. Kemudian guru menjelaskannya gitu, menjelaskan materi yang tertera dalam PowerPoint tersebut. Materinya tadi apa? Beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat Allah. Nah, jadi kalau posternya berisi apa? Posternya berisi tentang eh, ada nama-nama malaikat, terus ada pengertian iman kepada malaikat, ya, ada teks-teksnya, terus ada gambarnya begitu, ada gambarnya di RPPA. Lah, problem ya, problem pada gambar tersebut. Terus apa? Masalahnya apa yang ada di poster tersebut? Eh, supaya digali oleh peserta didik, ya. Jadi ini metodenya inquiry, jadi mencari sendiri peserta didik mencari sendiri tentang permasalahan atau materi bukan permasalahan ya beriman kepada malaikat Allah ya. Tentang kajian beriman kepada malaikat Allah ini dikaji oleh peserta didik begitu. Jadi Oh mencari ya. sendiri, belajar sendiri gitu dengan metode inquiry. Hmm, ya baik. Nah, kalau berdasar modul ajar yang disusun, komponen TPACK-nya apa, Pak? Komponen modul ajarnya begitu Ya, TPACK yang kan itu bisa sebagai kekhasan eh, Homer ya ada HOTS, hmm, ada TPACK. seperti tujuan Untuk yang pembelajaran begitu. TPACK-nya apa? Oh, Hmm. TPACK itu apa sih? Oh, teknologi Ten- Technological. Mm. Ya, CPATK. jadi yang digunakan pada modul ajar yang Dani susun apa? TPACK-nya. CPATK dengan menggunakan gambar dan PowerPoint begitu, Bu. Oh ya, ya bisa. Kalau PowerPoint. PowerPoint-nya isinya apa?
PowerPoint-nya tentang materi tentang beriman kepada malaikat begitu. Masih materi ya, Materi bukan bukan kasus-kasus yang terjadi di sekitar siswa. Untuk kelas berapa ini? kelas 7, kelas 7. Oh, kelas 7 udah. Oh, kelas 7 dikasih materi. Kelas 7 SMP. Problemnya berarti itu. Kalau problem yang disampaikan yang terkait eh, kontekstual dengan siswa apa? Kalau materi di PowerPoint ya berarti masih kurang kurang tajam, kurang gigit itu Oh iya Bu, untuk PBL-nya. ya kurang kurang tajamnya Bu. Kalau ya udah coba, ya coba kalau Pak Dani diminta berikan contoh kasus-kasus yang mungkin bisa ditawarkan kepada siswa terkait materi beriman kepada malaikat dan apa Rasul. Itu apa misalnya? Problem-problem untuk kelas 7 Tentang yang bisa memicu diskusi hangat. Masing-masing siswa punya pendapat kayak gitu. ya, kalau tentang perilaku bagaimana? Tentang misalkan perilaku yang mencerminkan tentang beriman kepada malaikat didiskusikan. Jadi contoh-contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Kalau itu bisa enggak Bu? Salah satu contoh Ya misalkan bisa. yang mencerminkan perilaku yang beriman kepada malaikat Allah. Mm-mm. Kalau kejadian, kejadian tuh ya misalnya ada seorang anak eh, atau dua orang anak berebutan waris yang peninggalan almarhum ayahnya. Iya Bu. Di sisi lain ada kasus lagi, misalnya pasti yang karena bidang saya matematika ya jadi ya misalnya yang berkaitan atau berkaitan dengan kebiasaan kelas 7 Bapak yang tren di kalangan mereka. Di Eh, siswa Bapak yang Bapak amati apa? kalau permasalahannya siswa kurang aktif begitu Bu. Kalau di Oh ya. tugas diskusi, dia siswa kurang aktif gitu. Jadi tetap guru harus Hmm. memberikan motivasi. Nah, oke. Kalau itu suasana pembelajarannya, tetapi kalau tentang pemahaman Oh, materinya, pemahamannya. Kalau ya misalnya, pemahamannya, kalau misalkan tentang hikmah, hikmah beriman kepada malaikat gitu didiskusikan gitu, ditawarkan kepada anak bagaimana salah satu yang menjadi hikmah kan kan banyak hikmah-hikmah kepada malaikat itu iman kepada malaikat itu bisa nggak Bu kalau begitu Bu? misalnya apa Pak? Ya, Misalkan misalnya hikmahnya apa sehingga misal, saya bisa memberikan contoh. salah satu hikmah beriman kepada malaikat itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu Bu. Salah Hmm. satunya Kalau yang lain lagi yang lebih menarik untuk anak kelas 7 zaman sekarang. Jadi kalau eh itu kayak kalau bahasa anak-anak sekarang klise banget. Kalau yang real yang bisa mereka rasakan, bisa mereka tangkap. eh, barangkali Nah, coba. tetap menjadi pribadi yang lebih baik, rendah hati, tidak sombong begitu. Oke. Nek enggak sombong, rendah hati, emang kenapa? Menyebabkan apa? Kan Kalau selalu misalnya aku rendah hati, aku semakin
diejek, semakin direndahkan itu sama temanku itu. Kalau misalnya begitu, Kan selalu diawasi oleh malaikat gitu kan, selalu bersifat rendah hati, tidak sombong. oh, oh, gitu. Ya, saya itu pengen lebih, contohnya itu yang lebih apa ya, ya konteks anak-anak. Wah, apa kalau dilihat SMP 4 Cikalong itu Ya, alim-alim banget apa. Jadi konteks maksudnya yang lebih apa ya, anak kelas 7 itu kayak sudah, kalau itu kayak sudah terlalu berat, sudah tasawuf gitu. Wah, ini anak kelas 7 ya. Saya itu memikirkan ya hal yang ya yang real yang mereka hadapi. Jadi antara menghubungkan keimanan kemudian dengan pemahaman seorang anak kelas 7, kemudian dengan perilaku keseharian, nah itu ya yang real, iya. yang dirasakan anak, apa Pak Ya, kira-kira? ya dalam sikap dan perilaku barangkali bisa terjaga, kita hati-hati dalam berperilaku. Kalau hati-hati untungnya apa sih? Ya selalu kehati-hatian karena selalu ya tadi selalu diawasi gitu oleh malaikat. Jadi selalu berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku begitu. Iya, untungnya apa? Untungnya apa kalau hati-hati, kalau merasa selalu diawasi malaikat itu apa untungnya? Ya untungnya kan menjadi pribadi yang lebih baik gitu, yang menjadi rendah hati, sopan, santun sama teman gitu. Oh, oke, itu apa ya? Kalau itu masih keadaan, tapi belum memberikan contoh keuntungannya. Kalau keuntungannya mungkin ya lebih itu menjadi banyak teman, disukai teman, disayang Oh, iya. teman. eh Oh gitu. jadi kemudian, Betul. nah itu maksudnya. Jadi apa ya yang real, yang eh, bahkan ya bisa sering ditolong teman kalau misal menghadapi kesulitan. Jadi mungkin Pak Dani sering ngobrol nggak dengan siswa misalnya hari ini kegiatanmu apa, kemarin kok hari ini misalnya suntuk mukamu kok kok tidak cerah, kemarin ngalami apa, atau atau pernah ngobrol apa gitu tidak bersama siswa tentang suatu hal. Eh Jarang, Bu, jarang jarang ini tapi Hmm. sekali-sekali gitu, Baiknya sekali-sekali perlu ya Pak. ya Jadi sekali-sekali. untuk lebih apa ya, lebih memahami, lebih mudah Bapak sama-sama saling apa ya, menyampaikan materi, Iya, iya. materi yang diampu itu, yang diajarkan itu lebih nyambung, Iya, Bu. lebih kontekstual, lebih dekat dengan dunia anak. Nah, itu sangat penting. Iya, iya. Ya, ya sehingga nanti kalau wah keren, oh oh ya topiknya sangat sangat nyambung, iya gue banget, wah aku banget. Kalau anak Sunda ini, aku cocok banget dengan bahasan tema hari ini. Nah, kalau Iya. anak sudah bisa bicara itu, oh oke, berarti Pak Dani sudah berhasil membawa. Nanti masalah keaktifan dan yang lain-lain akan bisa terobati. Ya, Iya. coba lanjut untuk modul P5. Modul P5, modul P5 apa? Temanya. Temanya tentang gaya hidup berkelanjutan, Bu. Kemudian apa Dalam topik proyeknya? sampahku, kreativitasku. Jadi ini membuat kerajinan dari sampah plastik gitu, Bu. Oh ya. Dari sampah plastik. Bentuk kerajinannya apa? Seperti membuat tas dari
cangkang kopi, bekas cangkang kopi plastik gitu, dibuat menjadi Baik, nas gitu, dianyam. oke. Ya, baik. Udah. Oke, itu bisa masuk. Ya, lanjut yang proposal. Judulnya apa, Pak? Yang proposal PTK? Judulnya tentang meningkatkan prestasi belajar PAI, tentang materi menghadirkan salat dan dzikir dalam kehidupan melalui model SCL ya, dalam peserta didik kelas Melalui 3. model apa? Model SCL, Student Center Learning, ini pembelajaran yang berpusat pada Hmm. anak gitu. Oh ya. Jadi langkah-langkah STL apa? Langkah-langkah SCL gimana, gimana maksudnya Pak? Bu? Iya, ya metode itu kan tadi ya caranya itu dengan STL. Iya, iya. Jadi seperti apa? STL yang seperti apa yang digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar? Oh, ini STL yang seperti apa? penerapannya begitu Bu. Penerapannya Ya, itu ya caranya kan itu kayak menghadapi masalah. Masalahnya apa? Terus kenapa menerapkan STL? eh, itu dengan memberikan motivasi dulu kepada anak didik gitu. Kemudian melakukan penelitian tindakan kelas dalam bentuk kolaborasi dengan model kualitatif ya, pengumpulan informasi dan observasi, serta metode kuantitatif pengumpulan nilai hasil belajar dengan Oh, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi gitu ya Pak. baik. Masih ini ya, masih kedengaran seperti membaca teks. Walaupun rancangan penelitian jika sudah dikuasai ya, walaupun belum dilaksanakan, mestinya peneliti dalam hal ini guru ya paham untuk menceritakan STL-nya itu. Ya Ya, kalau ini masih masih belum masih eh, itu tadi masih langkah-langkah umum penelitian. Ya, beralih saja ke yang praktek ngajar. Praktek ngajarnya tadi udah PBL. Kalau yang problem problem based learning, yang komponen HOTS, ada tidak pembelajaran yang meningkatkan atau mengajak atau mendorong HOTS dalam pembelajaran? High order thinking. eh, itu yang pembelajaran yang bermakna gitu barangkali Bu. Ya, ya boleh, boleh. Seperti apa prakteknya? Kalau membuat produk misalkan bisa nggak Bu, produk proyek gitu. Hmm. Nah, ini tadi PBL, problem based learning toh, yang Bapak bilang. Mau yang PBL apa PJBL? Oh, oh kalau PJBL membuat proyek ya. Iya, PJBL. it- kalau PJBL itu project based learning. Ya, coba kalau PJBL proyek proyek yang mendorong siswa mempunyai high order thinking gitu apa? Proyek apa? Ngapain?
proyeknya misalkan siswa membuat infografis atau poster, ya poster tentang kepada malaikat seperti tadi gitu. Buat poster Bu, buat poster Membuat poster, terus high tentang order beriman kepada thinking-nya, malaikat. berpikir tingkat tingginya apa, di bagian mana? Hmm, apa ya? Ya, kalau yang di pembelajaran bermakna, yang tadi ingin disampaikan apa? Kalau di pembelajaran bermakna, ya tadi di PBL tadi tentang materi beriman kepada malaikat gitu. Eh, jadi ada yang menjadi perubahan sikap dan perilaku gitu. Ada hikmahnya tadi, sama teman bisa disayang kalau kita bisa berperilaku baik gitu. Oke, ya, ya udah. Ya, lanjut untuk yang BTAG. BTAG sudah menyiapkan Al-Quran. Oh, ini Al-Quran Bu. Ya, coba juz 14. Juz 14 Bu. Juz 14. Surat apa ya Bu? Juz 14. Juz 14 itu surat apa Pak? Juz 14 awal. Sebentar Bu, belum ketemu. Ini kecil. Loh, kenapa memilih yang kecil? Udah dari kemarin mempersiapkannya. 13, 14. Oh, ini. Juz 14, Juz 14 awal itu surat apa? Bentar Bu. Juz 14. Ini halaman berapa ya? Kalau halamannya halaman berapa Bu? Nggak tahu loh halamannya malah tanya saya. Gimana sih? Ya juz 14 Bapak, ya Quran yang Bapak pegang itu. Oh iya. 11, 12, 13. Cuman saya pengen tahu juz 14 Quran yang Bapak pegang itu surat apa atau ayat berapa atau bunyinya apa coba. Hmm, bentar Bu, dicari dulu ini ya halamannya. Kenapa harus halamannya tidak ada tandanya, Po? Bentar Bu. Juz, coba kalau yang lain juz 29. 29. Ya, Kalau juz 29, 29 ini kalau juz tidak salah 29 itu surat Al-Ankabut. apa? Ya? Al-Ankabut betul. Juz, juz 29 Al-Ankabut. Loh, gimana toh? Sebentar Bu. Coba coba sebentar. Di foto, di foto.
Wah, mencurigakan ini Qurannya apa yang buka? Ini ukurannya begini Bu, kecil. Iya, kecil tidak masalah. Ya, Quran itu kan terstandar internasional sedunia sama. iya. Ya, Sebentar ya Bu. udah. Sekarang di foto juz 29 itulah pokoknya yang menurut Bapak itu juz 29 nanti difoto ke dikirim ke saya Japri. Nah, sekarang nulis. Sekarang kok nulis baca ya. Sekarang baca surat surat baca karena saya sebut saja surat Ali Imron. Nggih, Al Imran surat Bu. Ali Imron aja coba. Ya Bu. Al Imran. 3 ayat saja. Ya, bentar boleh cari dulu. Al Imran. Al Imran. Malah lebih susah lagi ya kalau mencari nama surat. Sebetulnya ya Al, juz itu tadi mestinya lebih gampang. Al Imran. Apa ya? Al Imran. Ini aja. Ya, sebentar Bu. Al Ya, Imran. tidak ada di daftar itunya. Biasanya kalau Quran itu di daftar isi di paling belakang itu ada. An-Nahl. An-Nur. Yasin. Anur mah udah jauh. Udah Yasin coba. apalagi jauh itu. Oh, ya udah. Hah? Yasin itu juz banyak. Hmm. Ini Ali Imran tuh di awal kok. Oh di awal Bu. Oh, sebentar. Kembali lagi. Maksudnya Al-Baqarah. kalau Oh, ada Bu. surat Ali Imran itu di Al Imran ada awal. Bu. Ya, ada Bu. Siap Bu. Ya, coba baca eh, ayat 2 dan 3 A'udzubillahiminasyaitonir aja coba. Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anjalat taurata wal injil. ya, Dua ya, ayat. oke. Baik, sekarang tuliskan. Ya, sudah. Sekarang menulis. Cepat saja. Saya juga ikut menulis biar tahu ukuran nanti kalau eh, maksudnya tidak harus rapi sekali, tapi lengkok-lengkoknya itu ya memper gitu. Sudah siap kertas dan ya spidol. Hmm. Sudah? Siap, Bu. Ya, oke. Pulpen juga boleh. Ya, tuliskan saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Wala quwwata
illa La billah. illa la haula wala quwwata illa billah. Ya, ya, ya coba ditunjukkan ke atas lagi, menutupi muka biar kelihatan tulisannya. Oh, kok nggak kelihatan, maju-maju lagi. Hilang ya. Hmm. Kelihatan. Dihilangkan backgroundnya, coba dihilangkan backgroundnya dulu. Background just adjust background di standar kan Bu? Berarti yang Ya, oh, enggak. Coba sekarang kertasnya ditunjukkan. close dulu. Gambar seperti itu Bu. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan, lagi naik lagi. Nah, lagi nutupi. Nah, ke kanan dikit, digeser ke kanan. Naik sedikit lagi. Nah, oke, sebentar. Ya, ya, cukup. Udah Bu. Baik, sudah ini. Ini tergesa-gesa Bu. Jadi gempur. Ya, ya, udah tidak mengapa. Tidak, ya, saya sudah bisa memberikan apa ya, ya, apa yang saya apa yang kita hasilkan selama pertemuan ini ya sudah ada catatan-catatan untuk paling tidak saya mengisi form form penilaian. Ya, Ya, makasih Bu. sekiranya cukup ya Pak ya. Ya, Pak makasih Bu. Dani, selamat melanjutkan perjuangan, melanjutkan tugas ya Ya, di lokasi mengajar maupun di program PPG. Semoga lancar, bisa menjadi semakin baik, tidak lelah untuk belajar, ya, makasih Bu. Sinyal. Sinyal Bu terputus. Bu terputus sinyalnya. Oke Bu, makasih.